Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du fayyul hadirin rahimakumullah. Pada pelajaran sebelumnya, alhamdulillah kita telah membahas sedikit muqaddimah atau prolog tentang belajar ilmu fiqih ya. Kemudian sebelum kita ke pembahasan inti, alangkah baiknya kita mengenal muallif ya. Mengenal siapa itu muallif. Dalam suatu kitab dikatakan beliau Imam Subki itu ya, dalam kitabnya Imam Subki itu sempat bilang ya, orang yang tidak tahu kasih sayang kepada saya itu kan ya, maka ngambil ilmunya pun tidak akan berkah. Itulah kurang lebihnya maknanya. Ini maknanya apa? Maknanya alangkah baiknya seharusnya kita tahulah ya siapa pengarang kitab yang kita baca ini, agar hubungan kita secara spiritual, secara hati itu terkoneksi kepada beliau, sehingga banyak sekali ilmu-ilmu ya, keberkahan lah ya, ilmu-ilmu yang mauhubah ya, bisa jadi dari Allah atau keberkahan sebab pengarang. Itulah intinya. Nah, kita memberikan Fatihah kepada beliau dan alangkah baiknya juga kita tahu siapa itu beliau. Nah, pengarang kita yang satu ini bernama siapa? Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair, atau dalam riwayat lain Samir gitu ya, tapi yang masyhurnya itu Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau adalah al-allamah, seorang ulama besar ya. Selain itu juga seorang hakim, qadi ya. Beliau juga ahli politik ternyata ya. Juga khabir bisyu'un al-askariyah. Beliau adalah ahli dalam urusan askariyah, militer. Beliau selain itu memang faqih, syekh ya. Faqih, seorang ulama fikih ya. Bahkan beliau itu sebagai penasehatnya raja di mana, di Yaman, di Hadramaut. Ini beliau. Jadi memang seorang alim itu harus faham akan kondisi masyarakatnya, apa yang dibutuhkannya. Itu bukan hanya sekedar tahu saja ilmu fikih ya, tanpa terjun misalkan, atau tanpa memahami bagaimana hukum di sekitarnya dan sebagainya. Benar-benar harus terjun, istilahnya multi talent lah ya. Beginilah seorang alim. Beliau itu dulunya seperti itu. Beliau dilahirkan di mana? Beliau dilahirkan di sebuah perkampungan namanya Di Asbah ya, termasuk salah satu perkampungan yang ada di lembah Hadramaut. Hadramaut itu ya sebuah lembah lah ya, sebuah lembah kan. Kalau kita lihat itu ternyata Yaman itu kan perbatasannya dengan Sudan, kemudian Arab Saudi kan, sebelah utara, di sebelah sampingnya itu ya ada Sudan gitu ya. Memang Afrika itu, Sudan itu, namun negara yang kaya. Yaman itu termasuk negara yang kaya sebenarnya ya, kekayaannya besar sekali, termasuk mempunyai minyak yang sangat banyak lah ya, minyak bumi yang sangat banyak. Tetapi ya begitulah nasib orang-orang muslim, dihancurkan setiap kali mau naik ya, dihancurkan. Ada saja permasalahan, ada saja perang, begitu. Tidak mau umat Islam ini maju. Itulah kira-kira. Nah, ini makanya harus dipikirkan, diadu domba antara muslim sesama muslim ya, itu. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi beliau itu seorang ulama dari Hadramaut, Hadrami. Beliau juga madhabnya adalah Syafi'i ya.
Di mana beliau belajar? Beliau belajarnya di awal dari ayahnya. Berarti dari ayahnya terlebih dahulu, dari kitab-kitab kecil, begitulah bertahap. Ya, kitab-kitab kecil kita sampaikan, ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadarnya. Jangan disampaikan lebih besar atau lebih banyak pengetahuannya kitab. Ya, secukupnya sajalah, karena memang ini kitab dasar seperti itu. Begitu juga para ulama, kalau kita lihat seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau itu dari mulai kecil belajarnya, kemudian diberikan ditalkin lah ya, istilahnya disuapin ilmu-ilmu, akhirnya hafal begitu. Nah, beliau tinggalnya di mana? Tinggalnya tadi di Hadramaut karena sebagai penasehat sultan. Kemudian ada masalah, sultannya tidak mau mendengarkan lagi apa yang disampaikan oleh beliau. Akhirnya beliau hijrah kemana? Ke Indonesia. Tapi lewat mana? Lewat Hind ya, kemudian ke Indonesia dan meninggal di Betawi, ya, di Jakarta. Namun sekarang itu makamnya entah di mana, sebab ya, katanya ada yang di samping masjid apa itu, lupa saya namanya, tetapi katanya itu bukan, ya, ada sebuah perkampungan Arab di sana, itu sekarang sudah digali dan sebagainya, entah dialihkan kemana. Jadi intinya beliau meninggal dan dimakamkan di Indonesia, ya, tepatnya di Betawi. Nah, itu saja mungkin, mudah-mudahan kita berikan hadiah Fatihah kepada beliau. Hanya singkat saja yang ingin saya sampaikan. Akhirul kalam ala hadinya wa likulli niyatin salihah, khususan ila al-Imam Syekh Al-Fadil Salim Ibn Sumair Al-Hadrami qaddasallahu ta'ala sirrah wa nafa'ana Allahu bi wa bi ulumihi. Syaulillahi lana wa lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani anu maha welas, Ar-Rahimi tu anu maha asih. Alhamdu ari sadayana puji eta lillahi kagungan Gusti Allah, Rabbil alamina anu ngurus sakabeh alam. Wabihi sareng mung ka Gusti Allah nasta'inu nyuhunkeun pertolongan saha urang sadayana, nyuhunkeun pertolongan ala umurid dunya, ya, kana pirang-pirang urusan dunia, waddini sareng agama. Tetapi din tiasa wae akhirat, waddini sareng akhirat, yaumuddin, yaumul akhirah, kama tadinu tudan, tiasa wae eta gimana na. Tanapi urusan agama lah nya, dunia sareng agama, tapi dunia sareng akhirat. Wa shalla sareng mugi-mugi paring rahmat ta'dim saha Allahu Gusti Allah, wa sallama sareng mugi-mugi ngamulyakeun. Nah, salam ini maknana ta'zim, shalla rahmat, ya, mugi-mugi paring rahmat sareng ngamulyakeun ala sayyidina ka junjungan urang sadayana, Muhammadin nya eta Kanjeng Nabi Muhammad, khatamin nabiyina anu janten panutup para nabi, wa alihi sareng mugi-mugi ka kulawargina jeung nabi, wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi, ajma'ina halna sakabehanana. Wala haula sareng henteu aya daya, ya, tina nebihan maksiat eta maujud. Wala quwata sareng henteu aya kakuatan tina kangge ngalakukeun taat eta maujud, illa billahi angin kalawan pertolongan Gusti Allah, al-aliyyi anu maha luhur, al-azimi tu anu maha agung. Ini jadi muqaddimah, ya, diawali dengan bismillah. Karena apa? Karena memang segala sesuatu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta', itu kan, wa jazam, ya, abtar, riwayat seperti itu. Ya, segala sesuatu yang baik yang tidak didahului dengan bismillah itu maka abtar. Abtar itu non, abtar itu maknanya mandul lah, ya,
Inna syani'aka huwal abtar. Nah, karena orang mandul itu kan terputus. Lah ini seperti terputus dari keberkahan. Tidak ada berkah. Lah ya, tidak ada berkah. Makanya kalau kita ingin memulai sesuatu yang baik, ucapkanlah bismillah. Diawali dengan bismillah. Itu kita awali dengan bismillah. Iktidaan juga selain itu memang iktidaan bil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'an diawali dengan bismillah. Dan kemudian alhamdulillah juga sama. Itu kan. Alhamdulillah ini ikut dalam Al-Qur'an lah, kira-kira seperti itu. Segala puji bagi Allah. Ya, Allah itu siapa? Rabbil alamin, yaitu Tuhan semesta alam. Rabb itu maknanya yang memberikan tarbiyah, anu ngurus, ya, yang mengurusi seluruh alam. Itu. Dan kepadanya lah kita meminta pertolongan. Sebab apa? Sebab pada hakikatnya kita itu tidak mempunyai apa-apa dan tidak mempunyai kekuatan. Tidak ada bedanya kita dengan orang-orang di luar sana. Cuman kalau kita sekarang mendapatkan hidayah itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah saja, ya. Beruntungnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh menganggap atau merasa diri ini lebih baik daripada orang lain, bahkan daripada orang yang bermaksiat pun. Di Yaman ada seorang ulama besar, ya. Dia meminta izin kepada bapaknya itu sekaligus gurunya. Beliau ada seorang ulama, ya. Lupa namanya saya siapa. Ulama ini izin kepada bapaknya, ya abi, uridu an ad'u nasa ilallah. Ingin dakwah kepada Allah lah. Ingin mengajak orang-orang, ingin dakwah ilallah, mengajak orang-orang kepada Allah, katanya. Boleh, ya, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kamu ke pasar, silahkan di sana. Kalau kamu bisa menemukan orang yang paling buruk daripada kamu atau lebih buruk daripada kamu, maka saya akan izinkan. Akhirnya beliau ke pasar. Setelah ke pasar, ya, dia merasa tidak ada yang lebih baik dari dia. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu di akhir hayat itu seperti apa. Ya, barangkali kita meninggal, ya, dalam keadaan waliyadzubillah, keadaan keluar dari Islam, tak ada yang tahu, ya. Oleh sebab itu kita benar-benar harus meminta kepada Allah. Tidak ada yang tahu kita lebih baik dari mana, tidak, ya. Harus selalu merendahkan diri kita ini di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia. Tidak ada, dia tidak menemukan. Akhirnya dia bertemu dengan anjing. Setelah itu dia melihat anjing, wah, ini dia, mungkin ini saya lebih baik daripada makhluk ini. Tetapi setelah dipikir-pikir, tidak. Ya, barangkali saya yang lebih buruk daripada anjing itu. Ini hewan. Hewan ini kalau dia setelah di akhirat nanti dia akan menjadi turab, kuntu turaba, kan gitu kan, seperti hewan kan. Sampai-sampai manusia menginginkan dirinya seperti hewan, yaitu menjadi turab, menjadi debu saja di akhirat. Kalau saya masuk neraka berarti hewan ini lebih baik daripada saya. Akhirnya beliau kembali kepada ayahnya. Ayah, saya tidak menemukan makhluk yang lebih baik daripada saya. Ayahnya ketawa. Ayahnya senyum. Nah, beliau merasakan tenang hatinya. Alhamdulillah, kalau seperti itu bolehlah sekarang berdakwah. Karena apa? Karena dakwah itu perlu hati yang rendah. Ya, kalau sombong itu tidak bisa mengajak orang dengan kesombongan. Ya. Bagaimana mengajak diri kepada Allah sedangkan ianya pun mempunyai sifat kibur, ya. Sedangkan Allah lah yang hanya boleh sombong. Sebab kibur itu didai, kata Allah, selendang saya, tidak boleh orang lain, khusus untuk Allah, ya, tidak boleh, ya, dipakai oleh orang lain. Ya, itulah, ya, selalu meminta pertolongan kepada Allah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Faslun fi arkanil Islam wallahu a'lam bissawab.